Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih atas segala perhatian. Perkenalkan, nama saya Ulfina Bila. Saya di sini selaku moderator kelompok 13 mata kuliah Sosiologi Pendidikan kelas D dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasanah MAG. Langsung saja saya perkenalkan. Kelompok 13 terdiri dari saya, Ulfina Bila, yang kedua Ratnawati, dan yang ketiga Nur Anis Fusana. Kelompok 13 di sini akan menjelaskan mengenai profesionalisme guru dan globalisasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan. Materi yang akan kelompok kami sampaikan itu ada 6 materi. Yang pertama, pengertian dan proses sosialisasi. Yang kedua, kesulitan sosialisasi. Yang ketiga, sektor-sektor globalisasi. Yang keempat, pendidikan dan globalisasi. Yang kelima, persyaratan profesionalisme guru. Yang keenam, globalisasi dan pandangan profesionalisme guru. Yang poin A mengenai pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses yang digunakan untuk membantu para individu maupun peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana ia hidup berinteraksi dan berpikir untuk dapat berperan sesuai fungsinya. Jadi, sosialisasi sendiri yakni merupakan proses interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Sosialisasi sendiri dibedakan menjadi beberapa media, yakni ada 5 media. Yang pertama ada lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, media massa, dan lingkungan kerja. Nah, yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sebagai fondasi dasar dari pendidikan anak selanjutnya. Begitu pula dengan proses sosialisasinya. Nah, di sini dalam lingkungan keluarga, peran kedua orang tua yang paling penting untuk anak-anaknya. Kemudian yang kedua, mengenai sekolah. Sekolah itu sebagai lembaga pendidikan, sebagai wahana sosialisasi sekunder dan merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi secara formal. Jadi sekolah itu media sosialisasi lanjutan dari yang pertama tadi, lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga ada teman bermain atau kelompok sebaya. Dalam kelompok bermain, anak akan belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Puncak pengaruh teman sebaya itu yakni ketika anak pada masa remaja. Kemudian yang keempat ada media massa. Media massa ini juga memiliki pengaruh yang besar dan sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Nah, jadi media massa ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam sosialisasi. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri sebagai suatu wadah sosialisasi yang juga kuat dan paling efektif dalam memengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Proses sosialisasi. Proses sosialisasi sendiri merupakan cara berhubungan atau pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Proses sosialisasi sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yakni menurut Ihromi, proses sosialisasi dibedakan menjadi 2 tahap, yakni yang pertama sosialisasi primer
Dan yang kedua, sosialisasi sekunder. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer sendiri merupakan sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui bagaimana ia menjadi anggota masyarakat, dan tahap ini yakni tahap proses sosialisasi primer dan membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum, dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi. Nah, di dalam sosialisasi primer ini berarti peran yang paling utama itu yakni dari keluarga. Kemudian yang kedua, ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder yakni sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru. Dia sebagai objek masyarakat. Berarti sosialisasi sekunder sendiri yakni sosialisasi lanjutan dari yang sosialisasi primer. Kemudian menurut Narwoko dan Bagong, proses sosialisasi yang relevan bagi pembentukan kepribadian dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama proses sosialisasi yang dikerjakan tanpa sengaja melalui proses interaksi sosial, dan yang kedua proses sosialisasi yang dikerjakan secara sengaja melalui proses pendidikan dan pengajaran. Yang poin B, ada kesulitan sosialisasi. Tidak semua orang mampu bersosialisasi dengan baik. Terkadang kan ada orang yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Masalah kesulitan bersosialisasi ini juga dapat disebabkan karena beberapa faktor, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal itu bisa dibagi menjadi dua, yakni yang pertama introvert. Introvert sendiri itu yakni kepribadian yang seringkali terjadi akibat dari faktor genetika. Seseorang yang memiliki kepribadian introvert itu biasanya akan cenderung tertutup, kaku, kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan tidak mampu menyesuaikan pembicaraan dengan orang lain. Dari hal inilah yang mengakibatkan seseorang itu mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Kemudian yang kedua, kurangnya rasa percaya diri. Terkadang penyebab utama seseorang tidak percaya diri itu yakni dari tekanan yang menyebabkan perasaannya itu merasa tidak mampu, tidak pandai, perasaan cemas, takut, gelisah, minder, dan juga terkadang itu ada rasa trauma dari kejadian buruk di masa lalu. Kemudian yang kedua dari faktor eksternal. Kalau dari faktor eksternal sendiri itu bisa dari lingkungan yang tertutup. Nah, maksud dari lingkungan yang tertutup sendiri itu yakni lingkungan di mana ia itu tidak adanya interaksi sosial yang baik. Kan di zaman sekarang itu biasanya kan lebih menjunjung tinggi nilai individualitas dibanding dengan nilai sosial. Misalnya saja di daerah perumahan. Kalau di perumahan itu kan nilai individualisnya itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan tempat pemukiman di daerah pedesaan. Nah, kemudian solusi dari kesulitan bersosialisasi sendiri itu bagaimana? Nah, yang pertama, bisa dengan mensyukuri kondisi diri sendiri, sehingga mampu menciptakan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sifat simpati dan mengerti orang lain. Yang ketiga, mencari teman yang mampu mengerti kondisi kita. Poin yang selanjutnya yaitu sektor-sektor globalisasi. Nah, sektor-sektor globalisasi di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama globalisasi ekonomi, yang kedua globalisasi kebudayaan, dan yang ketiga globalisasi politik. Yang pertama yaitu globalisasi ekonomi. Apa sih itu globalisasi ekonomi? Nah, globalisasi ekonomi ini merupakan perkembangan globalisasi ekonomi
yang terlihat dengan meningkatnya hubungan saling ketergantungan dan juga memperkuat persaingan antar negara yang tidak hanya bergerak di perdagangan internasional, melainkan juga dalam investasi, finansial, dan produksi. Jadi menyeluruh globalisasi ekonomi ini. Jadi globalisasi ekonomi itu pada intinya yaitu perkembangan globalisasi dalam bidang ekonomi yang menyeluruh. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu globalisasi kebudayaan. Nah, globalisasi kebudayaan ini pertumbuhan globalisasi kebudayaan didasari karena informasi dan gambaran dari suatu wilayah dalam pemasaran yang dilakukan telah masuk sebagai sebuah aliran global yang cenderung menipiskan perbedaan budaya antara suatu bangsa, wilayah, dan individu. Jadi bisa dikatakan globalisasi kebudayaan itu sebagai toleransi, menerima kebudayaan satu dengan kebudayaan lain, saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Jadi tidak ini kebudayaan saya dan ini kebudayaan kamu, tapi kita saling menjaga, saling menghormati, bertoleransi, seperti itu intinya globalisasi kebudayaan. Kemudian yang terakhir ketiga yaitu globalisasi politik. Nah, globalisasi politik pun sebagai pengaturan sosial untuk konsentrasi dan penerapan kekuasaan yang dapat menetapkan kendali atas populasi, wilayah, dan aset lainnya, terutama sejauh dimanifestasikan sebagai pertukaran yang dipaksakan dan pengawasan terorganisir, yaitu militer, polisi, birokrasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke pendidikan dan globalisasi. Pendidikan sangat penting dalam mewujudkan masyarakat masa depan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan, proses transmisi serta pengembangan ilmu pengetahuan akan terjadi. Kemudian, proses globalisasi tidak terlepas dari suatu perubahan, yaitu perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Apabila kebudayaan secara umum merupakan suatu rangkaian kepercayaan, nilai-nilai dan gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu di dalam eksistensi kehidupan sehari-hari, maka dewasa ini dalam era globalisasi mulai muncul apa yang disebut kebudayaan global. Nah, bisa dilihat dalam PPT ada dua lingkaran atau bisa disebut juga angka 8 yang tertidur angka 8 atau dua lingkaran yang saling berkaitan. Jadi yang poin A adalah pendidikan dan poin B adalah globalisasi. Maksudnya gimana? Kita baca dulu yang bawahnya ini. Lahirnya globalisasi yang kemudian muncul dengan penetrasi teknologi yang sangat canggih menjebatani bangsa-bangsa di dunia menjadi global village. Maksudnya gimana? Ya, kita kembali ke gambar lagi. Kita lihat. Nah, ada dua lingkaran yang saling berkaitan. Yang A pendidikan, yang B globalisasi. Yang A ini separuh pendidikan kuning, yang B separuh pendidikan kuning. Begitupun yang A separuh biru, separuh lagi. Yang B globalisasi biru. Maksudnya gimana? Maksudnya globalisasi itu berimbang dengan pendidikan. Begitupun pendidikan itu berimbang dengan globalisasi. Jadi saling berkaitan. Pendidikan akan stagnan jika tidak dengan berkembangnya zaman atau tidak mengikuti globalisasi. Jadi pendidikan itu juga butuh yang namanya pembaharuan, butuh yang namanya pembukaan wawasan. Untuk meningkatkan teknologi dibutuhkan pendidikan dan globalisasi, seperti itu. Mengenai dampak globalisasi dalam pendidikan. Nah, di sini ada dua dampak, yakni ada dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak negatif. Nah, di sini ada 4 dampak negatif. Yakni, yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Kemudian yang kedua, akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak pada munculnya tradisi serba instan. Nah, jadi seiring dengan perkembangan globalisasi ini kan tentu kemajuan teknologi itu juga semakin canggih. Nah, menyebabkan masyarakat kita itu juga semakin apa-apa itu serba instan. Kemudian yang ketiga, melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang keempat, semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar. Yang kedua, mengenai dampak positif. Di sini dampak positifnya ada 5 dampak. Yang pertama, mudahnya akses informasi.
Kemudian menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Yang keempat, menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Yang terakhir, perubahan struktur dan sistem pendidikan yang meningkatkan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, semua hal itu pasti tentu ada dampak negatif dan positifnya, tergantung bagaimana manusianya itu sendiri memahaminya itu bagaimana. Persyaratan profesionalisme guru. Syarat-syarat profesionalisme guru. 1. Fisik, yaitu sehat jasmani dan rohani. 2. Mental atau kepribadian, yaitu berkepribadian atau berjiwa Pancasila. 3. Keilmiahan atau pengetahuan, yaitu memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi. 4. Keterampilan mampu memecahkan dan melaksanakan teknis-teknis pengajaran yang baik dalam pencapaian tujuan pendidikan, memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah. Pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencarian. Globalisasi dan tantangan profesionalisme guru. Dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, pendidikan dituntut untuk memiliki beberapa persyaratan untuk menjadi guru yang profesional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. 3. Menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. 4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. 5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya. Tantangan profesionalisme guru dalam globalisasi, diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. 2. Krisis moral. 3. Krisis sosial. 4. Krisis identitas sebagai bangsa. 5. Adanya perdagangan bebas baik tingkat ASEAN, Asia Pasifik maupun dunia. Ya, begitulah pemaparan dari kelompok 13 membahas mengenai profesionalisme guru dan globalisasi. Mungkin banyak kekurangan atau kurang ketidakjelasan dalam penyampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Kami selaku kelompok 13 meminta maaf atas segala kekurangan, segala kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.